Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal teknik perawatan mesin yang ya menurut penulis sekarang sudah kadaluarsa, sudah tidak relevan lagi. Apa itu? Italian tuning. Italian tuning itu prinsipnya adalah untuk membersihkan ruang bakar. Motor itu digeber. Motor atau mobil itu digeber di RPM tinggi. Cara ini masih diterapkan ya di beberapa bengkel mobil. Kalau pas lagi carbon clean, kendaraan dijalankan di RPM tinggi di jalan tol atau mana gitu ya, digas gitu ya. Terus ada sih yang beberapa orang yang mengakui bahwa cara tersebut efektif. Tentu orangnya nggak bisa bedakan apakah itu karena RPM tingginya atau penggunaan carbon clean-nya. Karena carbon clean sendiri macam-macam tipenya. Nah, yang Italian tuning itu yang biasanya dicampurkan saluran bahan bakar atau injektor kalau nggak salah. Sorry, bukan. Jadi carbon clean ada yang dicampurkan bahan bakar, ada yang dicampurkan lewat vakum ya, saluran vakumnya mobil. Tapi sebenarnya metode Italian tuning sendiri dilakukan tanpa perlu menambahkan apa-apa. Diyakini dengan kendaraan digenjot kencang itu mesin bisa bersih. Salah satu yang percaya dengan teknik ini adalah Scott Kilmer ya. Jadi ngomong kalau mobil dipakai di jalan raya terus ruang bakar itu bersih. Kalau nggak gitu kotor. Tapi menurut penulis itu nggak relevan, apalagi untuk kondisi Indonesia. Kenapa? Karena kendaraan mau dipakai digeber full terus pun ruang bakar cepat kotor kalau bensinnya pakai Pertamina. Mau pakai Pertamax, mau pakai Pertalite, menurut penulis nggak akan maksimal. Kenapa? Karena ya penulis ini termasuk yang tiap harinya ngebut ya. Kalau pagi, kalau ada kesempatan jalan di atas 100. Pulang pun begitu, kalau ada kesempatan jalan di atas 80-90. Itu motor berarti jalan di atas RPM 7000. Jadi RPM di atas 7000 itu rasanya sudah termasuk Italian tuning ya. Tapi apa hasilnya? Ya kalau bensinnya Pertalite tetap aja tenaga makin lama makin gak enak. Kalau bensinnya Pertamax ya tetap aja makin lama makin gak enak. Pakai Pertamax turbo juga sama, pakai V-Power mirip-mirip, pakai PP95 mirip-mirip. Yang srek sip bersih itu kalau pakai bensin BP92 atau Shell Super. Sayangnya penulis nggak ada akses ke bensin Indomobil ya. Jadi teknik Italian tuning itu nggak relevan. Karena apa? Karena bensinnya. Kalau pakai bensin kotor masih pakai Italian tuning setiap hari percuma, tetap aja kotor. Wis gak iso di apa-apa no wis. Mau merubah wis sulit. Terus yang bikin kadaluarsa lagi adalah karena sekarang zamannya injeksi. Dan kalau injeksi sistem pembakaran, sistem penyaluran bahan bakar itu sudah disempurnakan dengan ECU. Jarang terjadi bensin itu jadi sia-sia.
pakai sistem injeksi itu sudah kayak kalau sistem karbunya kerja sangat baik, pilot JT sempurna, main JT sempurna, wis pas gitu ya, dan adaptif ya. Kita yang selalu remehkan itu adalah efek adaptifnya sistem injeksi. Jadi sistem injeksi itu bisa menyesuaikan pasokan udara tergantung ketinggian daerah, lumayan kan. Ada perubahan keluaran gas buang, dia bisa adaptasi sehingga lebih maksimal. Nah itu ya, itu yang bikin apa jenenge Italian tuning percuma. Kalau bensinnya sudah bersih, wes dijamin bersih kalau pakai sistem injeksi. Resiko pembakaran nggak ideal itu sudah nggak ada. Apalagi ya ketika penulis sudah nemu beberapa cara ya, mulai dari dulu zamannya Cemenite, penulis pakai di motor. Kondisi mesin gak diapa-apakan, tahu-tahu top speed nambah. Asalnya 110 jadi 120, itu kan ya luar biasa. Asalnya 100 jadi 110. Maaf, penulis sudah lupa yang mana. Entah yang spinnya, entah yang yang suprafitnya atau yang suprafit ECNU-nya, penulis lupa. Tapi yang penulis alami seperti itu. Top speed bisa nambah, konsumsi bahan bakar bisa meningkat drastis ya, antara 25 sampai 30%. Oh, bukan mulai dari Cemenite, mulai dari pakai magnet hitam, magnet ferrit ya. Penulis pakai cukup banyak, 3 magnet speaker kecil ya. Terus akhirnya pakai Cemenite dan sekarang pakai pro kapasitor. Penulis sekarang pakai pro kapasitor cuma 1 ya, di selang bensin saja yang di kabel busi penulis lepas karena untuk eksperimen. Nah, pakai modifikasi itu hasilnya apa? Hasilnya adalah bahan bakar makin irit, performa mesin meningkat, dan satu lagi ya yang jelas bisa ruang bakar itu jadi makin bersih. Jangankan ruang bakar, busi aja ya, busi Honda Karbu itu zaman dulu itu terkenal hitam ya. Jadi busi normal untuk Honda Karbu itu adalah warna hitam. Warna merah bata itu sesuatu yang luar biasa. Yang dianggap normal itu hitam. Tahu warna busi penulis apa? Putih ya, kuning, hampir putih, putih kekuningan, betul-betul bersih ya. Kita ngomong bagian keramik dalamnya ya, yang pemisah di elektrodenya itu bersih gitu. Kuning sekali, sampai diomongi mekaniknya kaget, ini setelannya terlalu irit ini mas, bahaya. Ya maklum ya, mekanik zaman itu busi kuning takut. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang ya busi normal itu ya yang warna putih. Nah, di kendaraan karbu saja sampai seperti itu, apalagi kalau sudah di kendaraan injeksi. Wes itu, apalagi sekarang nemu yang namanya margarin ya, bukan minyak wijen, tapi kita ngomong soal pembersihan mesin itu margarin atau minyak goreng. Minyak goreng emang bisa membantu ruang bakar jadi makin bersih, tapi yang paling efektif itu adalah margarin.
Atau kalau versi yang tanpa garamnya, versi yang nggak harus diendapkan adalah minyak samin Caponta. Wes, itu barusan ada bro yang sharing juga yang ya nyesel gak iso foto, lupa foto mungkin. Ngomong pakai apa jeneng? Margarin atau apa ya? Margarin sama minyak wijen ya campurannya. Minyak samin Caponta sama margarin. Itu niat ganti ring piston ya. Ruang bakar dibongkar. Dan ternyata ya hitam-hitamnya di piston itu bisa dibersihkan pakai jari. Pakai kuku. Sudah dibersihkan gitu dok, bisa. Nah itu kan wis lumayan banget ya. Sudah jauh lebih bersih. Itu tanpa melakukan prosedur khusus ya. Pakai margarin saja. Tentu ingat ya, kalau pakai margarin harus diendapkan terpisah dulu, dipanasi sehingga cair. Itu bukan solusi untuk menghilangkan endapannya, wajib diendapkan dulu. Tapi kalau sudah pakai itu, ruang bakar terasa makin bersih. Wes mirip lah rasanya kalau pakai bensin Shell Super atau bensin BP90. Mestinya bensin Total, bensin Exxon Mobil, bensin Indomobil itu mirip-mirip seperti itu ya, lebih bersih. Jadi ya kalau sekarang penulis juga nggak terlalu menganjurkan penggunaan Italian tuning. Mau pakai silahkan, tapi penulis sebagai yang sering banter lah, nggak ngerasa ada manfaatnya jalan tuning itu. Pernah penulis nguji gitu ya, seharian jalannya kalem-kalem, seharian gaspol terus. Tarikan itu justru enaknya kalau dipakai kalem-kalem. Kalau dipakai gaspol terus itu gak enak. Penulis sudah lupa bensinnya opo. Kalau sekarang sih nggak ngalami seperti itu lagi. Cuma zaman dulu selalu ya, kalau sepeda motor itu dipakai gaspolan terus gitu ya, tarikannya nggak enak. Tapi kalau misalnya dipakai misalnya seminggu kalem-kalem terus habis itu gaspol, tenaga terasa keluar. Tapi ini pengaruhnya bensinnya ya, penulis sudah lupa pakai apa, oli mesin juga sudah lupa pakai apa. Tapi dulu ngerasakannya seperti itu. Kalau sekarang penulis sudah nggak ngerasa itu lagi. Mau jalan pelan-pelan terus seminggu gitu ya, di gaspol mendadak ya, performa nggak beda daripada kalau seminggu sebelumnya gaspolan terus. Mungkin ini karena sudah injeksi ya, mungkin juga aditifnya sudah beda. Karena bisa loh ya, sifat seperti itu terjadi karena aditif. Seperti penulis contohkan waktu review aditif Klinos sama PRF Turbo, minyak kalau minyak kelapa, bukan minyak apa contohnya, minyak kayu putih, enggak begitu, enggak ada ciri seperti itu. Minyak serai wangi ya seperti itu, ada ciri seperti itu. Mestinya minyak cengkeh juga. Karena penulis sudah nemu margarin, terus males ya riset aditif bensin ya. Kenapa? Toh pakai margarin wis oke, pakai minyak wijen wis oke, nggak perlu lah. Cuma minyak wijennya yang penulis beli botolan merek Oppo itu ya, kayaknya kurang begitu sip. Nanti penulis mau coba merek Matahari lagi ya, mau beli yang botol. Tapi saya akeh ya. Jadi kalau saya penulis lupa jelaskan dulu. Kalau pakai aditif Klinos, PRF Turbo, pakai Sparring Smooth ya, pokok aditif minyak Aksiri ya, itu efeknya adalah kalau dipakai pelan-pelan jadi mantep.
Kalau di motor penulis pelan itu artinya kurang dari 40 km per jam. Itu makin lama makin mantap. Tetapi ya sekali dipakai ngebut itu ya wes hilang wes. Entah dulu, oh iya dulu nggak kenal sama minyak goreng ya. Kayaknya sejak penulis kenal minyak goreng itu baru performa mesin antara dipakai pelan-pelan sama gaspolan itu nggak banyak berubah. Yang jelas dulu sering gaspolan malah tenaga turun. Begitu dipakai pelan-pelan tenaga naik lagi. Ya faktanya sih itu ya yang penulis alami itu. Tapi silakan kalau ada pemirsa yang menggunakan Italian tuning beneran bisa membantu ya. Yang efeknya bisa lebih baik daripada pakai margarin, efeknya bisa lebih baik daripada ya pakai magnet, pakai jamanita, pakai prokapasitor. Efeknya lebih baik daripada pakai bensin BP 92 sel super. Efeknya lebih baik dari olinya campur minyak goreng ya. Silakan share ya. Tapi untuk penulis Italian tuning sudah kadaluarsa, sudah nggak relevan lagi dilakukan sekarang. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.